Dengan siapa di mana? Di Semper Barat. Di Semper ya. Dikecilkan radio monitornya Pak ya. Ada feedback. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan kebencian kita kepada suatu hal yang melanggar dari perintah Allah ya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan serta kebid'ahan, sehingga kebencian kita melepaskan pertemanan dengan mereka. Apakah itu termasuk juga kebencian yang dibenarkan oleh syariat atau gimana Ustaz? Baik. Tolong menjelaskan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Nah, kita membenci karena Allah, mencintai karena Allah, kita membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah adalah kita benci karena dia melanggar hukum-hukum Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kasus ini ya misalnya seorang berbuat syirik, maka kita benci ya kemusyrikan dan pelaku syirik. Dan kita membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan kewajiban kita terhadap mereka. Pertama adalah kita membenci. Itu pertama dengan hati kita membencinya. Ya, membenci perbuatannya. Ya, kemudian kita melaksanakan tanggung jawabnya kepada mereka. Tanggung jawab kita kepada mereka berupa nasihat. Kita menyampaikan nasihat kepada mereka. Ya, kita menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik tersebut, ya dengan kesabaran dan kasih sayang tadi ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Nah, itulah kewajiban kita kepada mereka. Ada bentuk ya bahwasanya kita membenci mereka karena Allah, kita menjauhkan diri dari mereka, menjauhkan diri dari perbuatan zalim yang mereka lakukan, menasihati mereka. Tadi sudah kita sebutkan tentang kisah negeri Ilah ya. Ya, negeri Ilah yang penduduknya itu Banu Israel, ya di mana mereka itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Ya, mereka tetap menangkap ikan pada hari Sabtu, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Ya, dan pada saat itu penduduk negeri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan kefasikan ataupun kezaliman itu. Yang kedua adalah orang-orang yang diam. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab ya kepada orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan itu, dari kejahatan itu. Wa anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Jadi kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan su' tadi, perbuatan buruk tadi, yaitu perbuatan zalim, ya. Nah, kemudian kami timpakan hukuman ataupun siksa atas orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang pedih disebabkan perbuatan fasik yang mereka lakukan. Jadi kewajiban kita kepada mereka adalah melarang mereka dari perbuatan syirik tersebut. Nah, demikian. Nah, itulah dia kewajiban kita kepada mereka. Nah, jadi kebencian kita kepada orang-orang yang berbuat syirik itu ya didasari karena ya benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan benci karena Allah ini tidak akan menyeret seorang itu kepada kezaliman ya. Nah, karena dia benci karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Nah, benci karena hawa nafsu ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, saling membenci karena hawa nafsu. Nah, ini bisa menyeret kita kepada tindak-tindak kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari beberapa penanya yang sesuai di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah bencana alam yang sering terjadi di negeri kita ini, baik itu gempa ataupun banjir ataupun yang lainnya, itu berhubungan dengan kezaliman manusia itu sendiri? Itu bukan karena fenomena alam? Dari Pak Nana di Pondok Gede. Musibah malapetaka yang menimpa ya kita katakan satu negeri itu ya disebabkan juga kita katakan perbuatan zalim yang dilakukan oleh penghuninya ya, oleh penduduknya.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, ya wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Berapa banyak kota-kota yang telah kami binasakan yang penduduknya itu dalam keadaan berbuat zalim. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah. Berapa banyak kota-kota yang aku tangguhkan azabku kepadanya yang penduduknya telah berbuat zalim. Ya, thumma akhadtuha. Kemudian aku azab mereka. Ya, aku ambil mereka, itu aku azab mereka. Ya, aku ambil mereka dengan azabku, dan hanya kepada akulah kembalinya segala sesuatu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah. Ya, berapa banyak ya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan. Jadi banyak sekali ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya penduduk-penduduk negeri yang zalim yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan karena kezaliman mereka. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya satu azab, ya maka itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab itu secara merata kepada mereka. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada beberapa pertanyaan senada. Ya, di antaranya dari penanya yang tidak disebutkan namanya dan beberapa penanya yang lainnya. Ya Ustaz, apakah boleh kita mendiamkan kezaliman seseorang dengan alasan kita tidak mau ribut atau bertengkar dengannya? Silakan Ustaz. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolonglah saudara kamu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya adapun orang yang dizalimi, maka kami tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana menolong orang yang berbuat zalim?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tamna'uhu minadh-dhulm." Ya, fa inna dzalika nasruhu. Ya, tahanlah dia, cegahlah dia dari perbuatan zalimnya. Ya, maka itulah ya, cara untuk menolongnya. Ya, jadi ribut dengannya, saya biarkan saja. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena kita harus menyampaikan nasihat. Karena nasihat itu adalah agama, ad-dinun nasihat. Kita harus menyampaikan nasihat kepadanya. Ya, kita pilih waktu yang tepat, cara yang baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izil hasanah. Ya, serulah, ajaklah manusia kepada agama Allah dengan cara yang hikmah. Ya, berikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik. Ya, di antaranya adalah dengan menarik tangannya. Ya, 4 mata. Ya, nah demikian. Ya, 4 mata berbicara dengannya. Nah, mudah dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada Firaun, ya orang yang paling zalim ya di atas muka bumi, yang mengaku ana rabbukumul a'la. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keduanya untuk mencegah kezaliman Firaun ini, ya dengan apa? Dengan firman-Nya, faqula lahu qawlan layyina. Ya, berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang layin, dengan kata-kata yang lembut. Nah, demikian juga saudara kita apabila dia berbuat zalim, ya maka kita tolong dia dengan mencegah kezalimannya. Caranya adalah ya tentunya dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang hikmah. Bahkan kalau kita biarkan dia, ya maka sebagaimana pertanyaan sebelumnya, ya apabila kita biarkan ya kezaliman itu merata di muka bumi, maka azabnya tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kita. Nah, demikian ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berfirman di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits shahihah. Ya, Rasulullah mengatakan, "Innan nas idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ummahumullahu bi'iqab." Sesungguhnya jika umat manusia melihat seorang zalim tapi tidak mengambil tangannya, yaitu tidak mencegahnya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab ya dari sisinya. Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab kepada mereka semua. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian. Nah, terima kasih jazakallahu atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Bapak Toto yang berada di Pulau Gadung. Silakan Bapak Toto. Iya, assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Dalam dunia praktek kerja Ustaz, kadang-kadang kita tidak misalkan kita sebagai bawahan melihat atasan kita ini melakukan sesuatu yang tidak patut. Nah, kemudian kita sebagai bawahan ditanya oleh atasan yang lebih tinggi lagi tentang ketidakpatutan dan bukan atasan langsung kita itu. Apa kejujuran kita mengatakan sesuatu itu kemudian termasuk yang zalim terhadap atasan kita langsung? Nah, ini dalam dunia praktek kadang-kadang menjadi sulit, Pak Ustaz. Mohon apakah juga ada riwayat yang serupa dengan itu? Terima kasih. Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, kejujuran di sini sangat berharga. Ya, kejujuran di sini sangat berharga. Ya, karena kalau kita berbohong, kita akan tertimpa mudaratnya juga apabila atasan itu mengetahui kebohongan kita. Ya, dan ternyata ya akibat dari kejahatan ya atasan yang di atas kita itu merusak ya, artinya memberikan mudarat yang lebih luas, maka kita ada saham di situ ya atas kerusakan yang timbul ataupun yang terjadi. Ya, maka di sini kejujuran dibutuhkan. Ya, kejujuran dibutuhkan. Kita di sini juga mengarahkan ya kepada atasan tersebut ya bagaimana cara dan solusi untuk mengatasi kezaliman ataupun kejahatan ya orang ini begitu. Ya, karena itu termasuk cara menolong orang yang berbuat zalim adalah mencegah dari kezalimannya, bukan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan ya khonifuddin ya seperti tadi ya mungkin saja ya Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab ya atas kita semua. Ya, demikian juga Rasulullah mengatakan, "Idza dhahara as-su'u fil ardi, anzalallahu bi ahli al-ardi ba'sahu." Ya, Nabi mengatakan jika telah nyata kejahatan di atas muka bumi, maka Allah akan menurunkan azabnya kepada penduduk bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azabnya ya pada mereka semua. Ya, qalat ya, Aisyah bertanya, wa fihim ahlu ta'atillah. Ya, bukankah di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat? Nabi mengatakan na'am. Ya, ya benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka semua, kemudian Allah summa yasiruna ila rahmatillah. Kemudian orang-orang yang taat yang saleh ini mereka kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di akhirat itu urusannya lain, tapi di dunia azab itu akan diratakan kepada mereka. Nah, begitu juga kita di dalam satu perusahaan misalnya ya, ini skop yang mungkin lebih kecil. Nah, kita biarkan satu kezaliman di tengah-tengah di dalam perusahaan itu ya, dan kita diamkan dia ya, sementara kita punya kesempatan untuk meluruskannya ya, seperti yang ditanyakan tadi, lalu kita biarkan. Nah, apabila ya, kejahatan itu dibiarkan, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab kepada semuanya. Bisa jadi perusahaan itu gulung tikar, bangkrut ya karena kejahatan tersebut. Ya, dan azab ini akan merata kepada semuanya. Ya, kalau perusahaan itu tutup kan semuanya nganggur. Ya, semuanya akan kena dampaknya. Nah, demikian. Jadi perlu dicegah. Ya, cuma cara pencegahan yang harus dipikirkan dengan cara yang baik. Ya, bukankah Nabi tadi mengatakan ya ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kami tahu cara menolong orang yang zalim, orang yang terzalimi. Lalu bagaimana cara menolong orang yang zalim?" Nah, Nabi mengatakan cegah dia dari kezalimannya. Cegah dia dari kezalimannya. Maka yang perlu dibicarakan kepada atasan yang lebih tinggi ini adalah bagaimana cara untuk mencegah kejahatan orang yang berbuat zalim ini. Ya, dengan menyampaikan nasihat kepadanya dan lain sebagainya, atau memberikan tindakan dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, pertanyaan terakhir di pesan singkat di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan dari Abu atau Abdurrahman di Jakarta. Ya Ustaz, Rasulullah telah mengabarkan bahwasannya yang paling merugi di akhirat kelak yakni orang yang membawa pahala salat, puasa, haji dan lainnya, namun pahala itu menjadi bayaran atas orang yang pernah dizoliminya di waktu di dunia. Lalu bagaimana ya Ustaz dengan seseorang yang dizolimi lantas berpikiran, ya sudahlah, biar saja saya dizolimi, saya tidak akan memaafkannya, biarkanlah nanti dia membayar kezolimannya tersebut di akhirat dengan pahala-pahala yang dia berpindah kepada saya yang telah dizolimi. Apakah tindakan hal seperti ini dapat dibenarkan Ustaz? Ya, kita katakan ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Ya, jadilah manusia yang pemaaf, memaafkan ya kesalahan orang lain, kan begitu ya. Nah, ini anjuran dari syariat ya, karena tidak ada satu orang pun yang ya kita katakan yang selamat dari ya keburukan dan selamat dari kesalahan. Ya, enggak ada orang yang selamat dari kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Ya, setiap orang pasti punya salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Maka dari itu utamakanlah memberi maaf kepada orang lain dan mencari alasan untuk memberi maaf walau kadang sukar untuk diterima. Ini adalah satu keutamaan. Ya, tapi misalnya seorang yang dizalimi lah kita katakan, lalu dia mengatakan saya tidak akan memaafkannya. Itu hak dia memang. Tapi ya dia harus ingat bahwa Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya kita katakan menganjurkannya ya untuk memberi maaf. Untuk memberi maaf. Ya, nah demikian. Nah, dalam hal ini ikhwanifiddin, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 22. Dan ini juga berkaitan dengan satu kisah yang perlu kita ambil ibrah darinya. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq yang putrinya difitnah. Ya, telah melakukan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan keji. Ya, ini adalah suatu kita katakan kezaliman yang sangat menyakitkan hati kita katakan. Ya, kalau itu menimpa kita, ya belum tentu kita memaafkan pelakunya. Ya. Nah, salah satu yang terlibat di dalam fitnah itu adalah Mistah. Nah, Mistah ini ya dulu adalah seorang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq hidupnya. Lalu dia terlibat di dalam fitnah tersebut. Dia termasuk salah seorang yang menyebarkan fitnah itu. Ya, coba bayangkan bagaimana merasa terzaliminya Abu Bakar As-Siddiq. Orang ini sudah diberi nafkah, kemudian malah ya kita katakan air susu dibalas dengan air tuba. Kira-kira demikianlah pepatahnya ya. Nah, betapa sakit hatinya Abu Bakar As-Siddiq ya melihat perbuatan Mistah ini. Nah, demikian. Ya, taib hingga dia bersumpah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi, memutus nafkahnya kepada Mistah. Nah, demikian. Lalu turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ya, mendorong ya para kaum muslimin untuk memberi maaf. Wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan bala ya Rabb. Ya, tentu saja ya Rabb. Kami ingin ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Jadi kita juga punya kesalahan dengan orang lain dan kita ingin juga Allah mengampuni kita, maka berilah maaf ya kepada orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah. Walaupun itu ya kadang-kadang terasa sukar untuk diterima ya, seperti ini. Coba bayangkan ya seandainya posisi kita kita berada pada posisi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, putri kita difitnah dengan fitnah yang keji ya kita katakan, yang bisa menghancurkan rumah tangganya.
Betapa ini satu kezaliman yang sangat sukar untuk dimaafkan. Tapi ketika turun ayat ini, coba lihat sambutan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bala ya Rabb, maka beliau pun memaafkan Mistah dan mengembalikan nafkah itu kepadanya. Ya, mengembalikan nafkah yang dulu pernah diberikannya kepada Mistah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Nah, ini merupakan suatu kita katakan pelajaran yang perlu kita ambil ibrah darinya. Ya, nah demikian. Dan juga ya seorang muslim tidaklah boleh memanfaatkan kemurahan hati saudaranya untuk terus berbuat zalim, Ya, nah sebagian orang kadang-kadang kita katakan ya berbuat zalim itu karena dia merasa memanfaatkan ya kemurahan hati saudaranya. Gampanglah dengan si fulan. Paling-paling juga dia maafkan, dia itu kan pemaaf. Bacakan aja ayat yang kita bacakan tadi ya. Ya waliyafu waliyasfahu. Nah, lalu dia ya asik dengan kezalimannya, berbuat zalim sana dan sini, menipu sana dan sini ya, menyakiti orang sana sini. Nah, ini juga tidak benar, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an ya. Nah, janganlah kita bersandar dengan itu lalu kita ya seenaknya berbuat zalim kepada orang lain. Ya, boleh jadi ya kalau di dunia dia memaafkannya, tapi di akhirat belum tentu dia memaafkannya, ya. Karena setiap kezaliman akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap zalim atas perbuatan zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap orang yang zalim atas perbuatan zalim yang dilakukannya. Nah, ya dia akan diminta untuk menyelesaikan urusannya dengan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang pernah dizaliminya. Nah, apakah orang-orang yang pernah dizaliminya itu akan memberikan maaf kepadanya di akhirat? Nah, ini belum tentu. Ya, karena pada di akhirat nanti ya tentunya setiap orang pasti akan membutuhkan pahala dan ingin dosanya dipikul oleh orang lain. Nah, demikian ya hadis muflis yang pernah kita sampaikan, yaitu orang yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Ya, dia sudah kantongi pahala itu, ternyata dia banyak berbuat zalim, dia pukul si fulan, dia tipu si fulan, dia ambil harta si fulan, ya dia ribahi si fulan, dia fitnah si fulan, kan begitu ya. Dia ambil harta si fulan dengan cara yang curang, ya dia caci maki si fulan, banyak ternyata hutang-hutang kezalimannya. Nah, akan diambil kebaikan-kebaikannya dan akan diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Nah, demikian. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelesaikan urusan kezaliman itu di dunia. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi ya kita katakan ya, syariat menyuruh kita untuk ya, memberi maaf. Jadilah manusia yang pemaaf, ya. Janganlah kita menjadi manusia yang penuh dengan dendam, ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, syukuran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita kesempatan pagi hari ini Ustaz. Baik, khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, pada hari ini kita telah menyelesaikan pembicaraan kita tentang masalah dosa besar yang ke-26, yaitu kezaliman dengan berbagai macam bentuknya, ya, kemudian juga sebab-sebabnya. Pada hari ini kita membicarakan beberapa sebab-sebab yang membuat orang itu jatuh pada kezaliman. Di antaranya adalah ya buruk sangka, ya hasad, saling membenci, ya saling saling bermusuhan, ya saling membelakangi, ya mengedepankan buruk sangka kepada orang lain. Nah, ini adalah sebab-sebab seorang itu jatuh kepada bentuk-bentuk kezaliman. Ya, ikhwan fillah azanillahu jami'an. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita agar kita menjadi ya, manusia muslim yang saling bersaudara satu sama lainnya, dan mengedepankan husnuzan, ya, kemudian saling menasihati di antara kita dengan cara yang sabar, dengan kebenaran dan dengan kasih sayang, dan saling yasuddu ba'duna ba'dan, saling menutupi satu sama lainnya. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.